Halo Tradepreneurs, ketemu lagi dengan saya Ruth Yessika Simak. Saya Chris. Kali ini kita akan bahas tentang reg issue BBRI, worth it atau enggak ya? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Chris, akhir-akhir ini banyak banget trader atau investor yang nanya soal reg issue BBRI. Menurut lu worth it nggak sih? Tunggu dulu. Sebelum kita tahu worth it atau enggaknya, kita harus tahu nih sebenarnya reg issue itu pengertiannya apa sih? Oke. Jadi sebenarnya reg issue itu adalah secara simpelnya emiten memberikan privilege kepada kita sebagai trader atau investor untuk memesan efek atau memesan saham dari saham lama yang sudah kita punya nih. Oke. Jadi pada saat perusahaan melakukan aksi korporasi yang dinamakan reg issue, nah si investor atau trader ini dapat menebus ya atau mentradingkan pada saat atau pada periode tertentu. Ya, nah setelah kita mengerti pengertian dari reg issue, kita kan nggak ingin kena prank nih kalau kita menginvestasikan duit kita ke dalam perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan dari perusahaan atau emiten itu melakukan reg issue itu apa. Nah, ada dua nih, ada sisi positif dan negatif tentunya bagi investor atau trader itu sendiri. Yang pertama adalah tujuan positifnya, yaitu ekspansi bisnis perusahaan. Nah itu tentunya berdampak positif bagi investor atau trader nih. Karena pada saat kita menginvestasikan atau menanamkan uang kita ke dalam perusahaan atau emiten, tentunya dong kita pengen perusahaan itu profit. Pasti. Nah, dari profit tersebut kita tahu bahwa perusahaan sebenarnya sedang melakukan yang namanya ekspansi bisnis. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang sedikit negatif nih bagi para investor. Jadi pada saat kita menginvestasikan uang kita ke perusahaan, ternyata perusahaan itu menggunakannya untuk membayar hutang. Hutang? Ya, jadi itu perlu menjadi awareness kita bahwa sebenarnya uang itu dipakai untuk melunasi hutang-hutang perusahaan. Nah, perlu diingat juga, sebenarnya perusahaan itu membayar hutang juga belum tentu buruk loh. Sebenarnya daripada membayar hutang itu, fungsi lain adalah untuk melakukan balancing terhadap struktur permodalan perusahaan. Jadi tidak melulu uang itu untuk membayar hutang, lalu efeknya negatif bagi investor. Nah, sekarang kita tentunya harus cari tahu nih, BBRI itu melakukan reg issue sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ya. Nah, kalau kita dengar nih dari media massa, kita dengar berita bahwa sebenarnya BBRI itu melakukan reg issue untuk memperkuat ekosistem ultra mikro. Ya. Nah, kita tahu BBRI itu unggul dalam penyaluran kredit UMKM ini. Betul. Jadi dia memang sih yang aku tahu juga dia rajanya UMKM lah gitu, memberikan banyak kredit untuk si UMKM. Jadi dengan BBRI melakukan reg issue, dia dapat modal, dia bisa memperkuat ekosistem bisnis, ekspansi bisnis, artinya peluang untuk dapat profitnya juga lebih tinggi ya. Tentu. Nah, dari 90 triliun dana yang didapatkan dari hasil reg issue, tentunya BRI pasti menggunakannya untuk berbagai macam tujuan nih. Nah, yang pertama adalah akuisisi PNM atau permodalan nasional madani dan pegadaian. Dan yang kedua adalah untuk tentunya penambahan modal kerja untuk penyaluran kredit UMKM. Seperti itu. Nah, tadi kita udah tahu nih tujuan dari reg issue BBRI. Ada untuk akuisisi PNM dan juga akuisisi dari pegadaian serta penambahan modal kerja. Tapi pertanyaannya, worth it nggak sih saya sebagai investor atau trader untuk turut serta dalam reg issue-nya BBRI? Nah, untuk tahu worth it atau enggaknya, yuk kita lihat perhitungan berikut ini. Nah, berikut ini adalah data reg issue dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, yang harus kita ketahui adalah rasio saham lama dan rasio saham baru. Di sini ada datanya untuk rasio saham lama sekitar 1 miliar, untuk rasio saham baru sekitar 230.128.553, yang artinya adalah setiap 1000 lembar saham lama BRI, kita berhak atas 230 hak memesan efek terlebih dahulu atau HMTD. Selanjutnya untuk last price BBRI pada saat QM date tanggal 7 September 2021 ada di sekitar area atau harga 3.810. Untuk exercise price-nya atau harga pelaksanaan reg issue ada di sekitar 3.400. Untuk total saham BRI sebelum reg issue ada sekitar 123.345.810.000. Nah, untuk saham baru yang akan dikeluarkan BRI ada sekitar 28.213.191.604. Nah, untuk total saham BRI setelah reg issue itu sekitar 151 miliar. Nah, apabila kita tidak menebus reg issue tersebut, maka kepemilikan kita akan terdilusi nih sekitar 19%. Rumusnya adalah saham baru dibagi dengan total saham setelah reg issue.
Lalu total dana yang akan dihasilkan oleh BRI dari hasil rights issue ada di sekitar 95 triliun. Yang tentunya tadi sudah diberitakan sebelumnya bahwa sekitar 54 triliun digunakan untuk melakukan akuisisi. Lalu sisanya untuk modal kerja. Nah, selanjutnya yang perlu Anda ketahui juga, kita sebagai investor atau trader perlu tahu nih, berapa sih harga teoritis setelah rights issue? Harganya ada di sekitar 3.730-an ya. Kita bulatkan saja menjadi 3.700. Rumusnya dapat dilihat seperti di layar. Nah, ini adalah efek pada portofolio Anda apabila Anda melakukan penebusan rights issue. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini adalah average harga saham saat ini. Itu ada di portofolio Anda. Saya asumsikan dengan harga 4.000 untuk rata-rata saham BRI yang Anda punya. Lalu yang kedua, ada jumlah saham yang Anda miliki sebelum RI. Di sini saya asal saja ya tulis input bahwa Anda memiliki sekitar 6.000 lembar saham. Lalu untuk perhitungannya adalah seperti ini. Untuk hak saham baru, Anda mendapatkan sekitar 1.381 lembar saham. Dan total dana yang harus Anda siapkan ada sekitar Rp4.644.622. Dan harga average baru apabila Anda menembus semuanya ada di sekitar 3.888. Nah, dari penjelasan tadi kita kan melihat bahwa apabila kita menembus ya di harga rata-rata 4.000 saham kita sebelumnya dengan harga rights issue 3.400, maka harga rata-rata kita turun menjadi 3.800. Nah, tentunya dengan penebusan hak tersebut, maka harga average saham kita sebelumnya itu turun karena kita telah menembus saham BRI yang diberikan dengan harga 3.400. Jadi untuk kita para trader atau investor, kita dapat mempertimbangkan untuk menebus rights issue tersebut. Oke, tadi Chris sudah menjelaskan dari sisi tujuan, lalu perhitungan ya, teknis perhitungan dari rights issue BBRI. Nah, sekarang aku akan menjelaskan BBRI dari sisi teknikal nih. Kita lihat di saham induknya. Sebenarnya saham induknya BBRI dalam time frame weekly sedang membentuk pola falling wedge atau sebenarnya merupakan secondary dari pergerakan dia transisi untuk naik gitu ya. Nah, di sini untuk BBRI sendiri kita melihat adanya pola falling wedge dan juga adanya potensi untuk membuat bullish divergence. Tapi yang menjadi area kritikalnya adalah di area 3.600. Selama BBRI bergerak di atas 3.600, dia sangat visible untuk mencapai target price di area 4750. Gitu ya, di area 4750 dengan ya support yang saat ini kita lihat adalah di area 3.600 tadi. Sebenarnya ada peluang besar nih untuk para investor untuk collect BBRI di waktu rights issue karena dia bisa dapat ya lembar saham lebih banyak dan juga pastinya lebih murah, lalu bisa menunggu BBRI sampai naik gitu, mengadakan reversal atau membuat reversal di area 3.600. Lalu akan naik mengikuti TP falling wedge-nya di area 4750 gitu. Oke, setelah kita melihat dari tujuan, perhitungan, dan juga analisis teknikal dari BBRI, kita bisa melihat bahwa masih ada peluang nih dengan tetap di angka-angka tertentu tadi ya, Chris, seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, sekian dari penjelasan tentang rights issue BBRI. Semoga bermanfaat dan semoga selalu cuan.